Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kita mulai saja ya. Yang nunggu nambah-nambah dari tadi. Oke, kamera on ya. Pak izin sholat dulu sebentar ya Pak. Oh, belum sholat maghrib. Iya Pak, Ya. baru masuk soalnya. Ya, segera. Ya, bentar Pak ya. Oke, ada yang mau izin lagi? Kemudian Pak, nah, mungkin suaranya kecil ya. Iya, sepertinya jauh suaranya. Tes. Sekarang bagaimana? Oke Pak. Oke, karena materinya ini lumayan penting ya, jadi mohon diperhatikan. Jadi untuk dasar dari jaringan, jadi kalian mau kerja kemanapun daftar yang berkaitan dengan jaringan, otomatis pasti ada tes tentang IP versi 4-nya ini. Jadi mohon kalian semuanya untuk memperhatikan dari awal ya. Oke, kalau nanti mau bertanya atau apa langsung bisa di chat ya. Jadi nggak usah nunggu saya tanya kalau ingin bertanya. Oke, sebenarnya sih materi ini adalah modul 11 ya, tetapi karena saya rasa penting, jadi takutnya nanti kalau nggak dijelasin secara langsung kalian nggak ngerti, jadi makanya ini saya jelasin di awal ya. Oke, jadi nanti di ini ya saya jelasin sedikit tentang IP4 struktur, kemudian jenis-jenisnya, terus tipenya, seperti itu sama subnetting IP versi 4-nya ya. Oke, untuk strukturnya di sini IP versi 4 itu ukurannya 32 bit. Nah, ini menggunakan bilangan binder ya. Mungkin bagi yang sudah tahu ya mungkin merefresh kembali ya. Nah, ini mungkin ada beberapa istilah yang nggak umum istilahnya. Jadi di sini ada apa? Ada 4 ya, 4 ini dipisahkan dengan oktet namanya. Oktet itu titik ini ya, tanda titik ini namanya oktet. Jadi masing-masing bitnya ini, masing-masing oktet ini ada ukurannya seperti itu. Jadi seperti ini strukturnya ya 192.168.10.10 ini contoh alamat IP-nya. Nah, kemudian yang bawahnya ini adalah bilangan binarnya ya. Nanti saya cari gimana cara ngitungnya dan sebagainya. Ada satu pasangan ya, istilahnya pasangan dari IP versi 4 ini yang harus kita konfigurasi juga, yaitu subnet mask ya namanya. Nah, subnet mask ini harus kita konfigurasi jika kita konfigurasi IP versi 4. Biasanya otomatis ya, otomatis tergantung dari IP-nya yang diinputkan berapa gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini yang diinputkan awalan angkanya di oktet pertama adalah 192, maka otomatis subnet masknya adalah 255.255.255.0. Itu secara otomatis ya, kalau kita misalnya kita masukin alamat IP itu, kemudian kita tap ya, atau kita klik yang subnet masknya, otomatis akan muncul angka ini. Nah itu kalau yang awamnya ya umumnya seperti itu. Ini kalau kita konfigurasi manual ya.
Nah, terus untuk prefix, panjang prefix ya. Jadi di sini ada apa? Ada prefix itu garis miring ya. Slash itu namanya itu atau slash notasi itu namanya prefix. Jadi kalau subnet masnya contoh di sini subnet masnya adalah 255.0.0.0, berarti ini prefixnya 8 ya. Jadi prefix 8. Dari mana bisa ukur 8? Karena di sini kalau kita terjemahkan 255 itu ke dalam bilangan biner, itu munculnya angka 1 jumlahnya 8. Nah ini kalau misalnya ini apa ada 255, 255, 00, kita terjemahkan ke bilangan biner, itu ada 8 sambung dengan oktet, kemudian ada 8 lagi angka apa? 1. Jadi di sini 8 tambah 8, 16. Makanya jadi muncul prefix 16. Kemudian di sini prefix 24 karena ada 8 kali 3 ya. Seperti itu dan seterusnya. Nah, itu ya untuk menentukan panjang prefix. Prefix buat apa? Jadi prefix itu istilahnya untuk mengelompokkan ya, mengelompokkan. Jadi dia masuk kelas apa ya? Nanti akan dibahas di sini juga. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada logical N ya. Jadi kalau kita IP address hostnya itu depannya itu, jadi kalau kita terjemahkan istilahnya ya, jadi dari 192.168.10.10. Nah, 192 kita terjemahkan ke dalam bilangan biner itu pertamanya awalnya adalah 11, kemudian 000000 gitu. Nah, 255 itu subnet masknya awalannya adalah juga 1111 sampai 8. Nah, IP network berarti di sini yang satu-satunya itu harus sama, equal ya, harus sama. Jadi IP networknya itu harus sama untuk oktet pertamanya. Seperti itu ya. Oke, kemudian untuk dalam sebuah IP ya, jadi IP, blok IP, itu kita mengenal adanya namanya network ID atau ya network ID atau host ID. Jadi ada 3, network ID, host ID, broadcast. Oh, atau ini ID bisa, nah ada yang ngomong juga network address, host address, sama broadcast address. Nah, ini buat apa sih network address, host address, broadcast address? Jadi network address itu adalah IP pertama. Jadi dalam alamat IP itu ranknya itu mulai dari 0 itu dihitung. Nah, biasanya 0 ini adalah alamat network address. Nah, yang paling terakhir itu namanya broadcast address. Nah, di antara network dan broadcast address ini ada host address. Jadi yang bisa kita konfigurasi ke dalam komputer itu namanya host address. Seperti itu. Nah, ini contoh di sini kayak subnet mask prefixnya 24. Nah, di sini untuk networknya, untuk first address-nya, ini contoh di sini kan, bentar. Jadi subnet masknya 255.255.255.0, kemudian network address-nya 192.168.10.0. Ini 0 ini karena adalah IP pertama tadi, network address. Kemudian di host address itu ada first address sama last address. Jadi first address itu IP nomor kedua ya setelah IP network, tapi di host address-nya IP pertama. Itu adalah angka 1 setelah 0 ya. Kemudian kalau prefix-nya 24 itu jumlah host yang bisa digunakan adalah 254. Nanti ada hitungannya saya ajari. Nah, ini namanya last address. Nah, kemudian setelah itu ditambah satu lagi, itu berarti broadcast address. Nah, kalau misalnya mau nambah lagi networknya, berarti nanti nambah angka 1 di depannya, 192, 168, 11, nah 0. Nah, itu network address berikutnya, seperti itu. Ini untuk prefix 24 ya. Mungkin masih bingung, yang belum sama sekali belum ngerti, nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Terus kemudian ada istilah IP versi 4, unicast, broadcast, sama multicast.
Unicast itu gimana sih? Jadi unicast itu sudah ditentukan. Jadi di sini ngirim dari PC 172.16.41 ke 172.16.4253. Dari sini ke sini ya, dia yang ke printer. Jadi dia mau ngeprint ya, dari kan pakai LAN bisa kita sharing. Nah dia apa namanya ngirim dari PC ke printer. Ini namanya unicast. Nah, kemudian ada lagi broadcast. Kalau broadcast itu adalah keseluruhan. Jadi ngirim keseluruhan alamat yang ada di network tersebut. Sedangkan multicast itu kita pilih. Jadi dia ngirimnya dari 4.1 ke 4.3 sama 4.4. 4.2 dan 4.253 itu enggak dikasih. Ke source-nya juga di sini enggak dikasih. Jadi seperti itu multicast ya. Nah, tipe IP versi 4. Tipenya ada dua, yaitu public sama private. Apa itu yang dinamakan public, apa yang dinamakan private? Kalau public itu digunakan untuk ke global network. Global network itu internet ya. Jadi kalau kita terhubung ke internet itu harus ada IP publiknya. Sedangkan IP private itu adalah untuk jaringan lokal. Jadi biasanya kalau public seluruh dunia itu hanya satu. Makanya kalau misalnya ada yang berbuat jahat di dalam internet itu bisa ketahuan dari mana? Dari alamat IP publiknya. Nanti ketahuan. Bisa ditracer, bisa ketahuan dia asalnya dari mana. Walaupun kebanyakan kan bisa disembunyikan ya. Dengan pakai misalnya kalau kita browsing menggunakan biar nggak ketahuan kan ada juga namanya pakai Tor misalnya ya. Jadi disembunyikan alamat IP-nya itu juga ada fiturnya. Tetapi tetap aja nanti lama-lama juga ketahuan kalau kita keseringan ya. Jadi kalau mau belajar hacking sebagainya mending jangan menggunakan komputer pribadi ya, tetapi ke komputer umum misalnya ke warnet dan sebagainya. Tujuannya apa? Biar tidak bisa dilacak ya. Kan nanti kalau kita misalnya di situ udah pergi, kita melakukan kejahatan, ini saya bukan ngajari ya. Jadi kita nggak akan ketahuan di situ karena IP warnet kan yang pakai orang banyak, jadi nggak bisa nggak ketahuan. Tuh. Nah, untuk terhubung ke internet tadi kan pakai IP public, sedangkan yang ada di jaringan lokal itu menggunakan IP private. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk menjembatani itu, jadi menjembatani antara IP versi IP private ke IP public, jadi agar kita jaringan lokal bisa terhubung ke internet dengan menggunakan IP public, maka ada istilah namanya NAT, Network Address Translation. Jadi untuk menerjemahkan, contoh yang gampang kalau di kampus kan itu ada IP lokal ya. IP lokal kita ke jaringan WiFi. Nah di situ ada banyak IP-nya, tapi yang ke publik cuma satu gitu. Jadi mungkin karena kesalahan saya juga nggak memberitahu ke mahasiswa juga sempat tuh ya. Jadi IP publiknya IGMI itu diblok sampai ada 5 IP publik diblok gara-garanya ada yang main hack lewat jaringan di kampus. Nah itu ya harusnya saya kasih tahu ya. Jadi jangan melalui jaringan kampus karena nanti akan diblok sama keamanan ya. Jadi akan ada sistem keamanan yang global ya. Jadi kalau kita ketahuan melakukan tindakan yang hacking dan sebagainya itu otomatis akan keblok IP publiknya. Jadi nggak bisa connect ke internet. Makanya hati-hati. Saya bilang tadi saya suruh ke warnet tujuannya apa? Ya biar kita nggak istilahnya kalau mau pakai koneksi juga tetap lancar-lancar aja gitu. Seperti itu. Nih ya, jadi NAT itu untuk menjembatani ya, untuk menerjemahkan dari banyaknya IP ke dalam satu IP publik, terus biar connect ke internet. Gitu. Nah, biasanya dia konfigurasinya ada di router ya, jadi router di sini. Mungkin nanti ada di apa
pertemuan keempat ya. Jadi modul Indicus nanti ada pembahasan tentang device ya. Jadi device itu contoh device ada router, ada PC, switch itu namanya device atau perangkat bahasa Indonesianya. Oke, itu seperti itu ya. Ada NAT Network Address Translation. Nah, untuk ada lagi tipenya, oh ternyata ada 3 ya berarti ya. Tadi public, kemudian private, terus satu lagi, ada 2 lagi di sini, yaitu loopback sama link local address. Jadi di sini loopback itu adalah, jadi kalau kita melakukan broadcast, nanti akan dijawab oleh loopback itu. Jadi akan dikembalikan ini. Jadi ini broadcast kan nyari alamat. Ini kemana gitu. Kemudian ada jawaban loopback. Ini balik. Oh ini saya loh ada di sini gitu, seperti itu. Nah makanya IP loopback ini punya IP khusus yaitu 172.0.0.1 biasanya umum seperti itu 172.0.0.1 ini nggak boleh dipakai oleh alamat IP lain. Jadi kalau kita konfigurasi ke PC kita dengan angka 127 itu otomatis nggak akan bisa karena dia sudah milik dari IP loopback. Kemudian link local address, di sini contohnya adalah 169.254.0.0.16 ya, trafficnya traffic 16. Jadi ini untuk automatic private IP address. Jadi kalau kita konfigurasi di DHCP, itu nanti kita otomatis akan mendapatkan alamat IP. DHCP itu Dynamic Host Control Protocol ya. Jadi sebuah server istilahnya ya, server yang menyediakan alamat IP otomatis. Nah, biasanya dia pakai link lokal ini, link lokal address. Tujuannya apa? Agar mendapatkan IP DHCP ini secara otomatis. Nah, itu tergantung konfigurasinya. Nah, untuk kelas-kelasnya, jadi IP versi 4 itu menurut standar RFC 790 itu terbagi menjadi 5 ya. Tapi umumnya sih kebanyakan sih cuma nyampe 4 ya. Kelas A, B, C, D. Karena untuk kelas D dan E ini tidak ada host yang bisa kita pakai, host address yang bisa dikonfigurasi ke PC itu nggak bisa. Makanya biasanya disatukan D sama E-nya. Nah, yang biasa digunakan itu adalah di kelas C-nya. Kelas C. Kenapa kelas C? Karena maksimal dia 254 ya. 254. Jadi kalau warnet kan istilahnya nggak mungkin sampai ribuan ya. Kecuali kalau kantor atau sekolahan atau kampus itu biasanya pakai kelas B. Nah, prefix 8, 16, 24 ini adalah dinamakan dengan kelas full. Jadi kelas full untuk kelas A, kelas B, kelas C itu ada prefix 8, prefix 16, prefix 24. Jadi kenapa seperti itu ada kelas fullnya? Jadi contoh kalau kita misalnya memasukkan alamat IP, misalnya depannya 172, tadi bisa contoh 172, itu langsung otomatis dia akan memberikan subnetmasknya untuk prefix 16. Jadi pada saat kita inputkan angka 172 di awal, kita tab, itu nanti akan muncul otomatis prefix 16. Jadi kelas full fungsinya seperti itu. Jadi kalau yang lainnya, selain dari prefix 8, prefix 16, prefix 24, itu dinamakan classless. Nanti berpengaruh di routing. Jadi kalau routing kelas full itu makanya apa, classless makanya apa, beda lagi. Routing istilahnya yaitu untuk apa, merouting, jadi ada banyak network, jadi kalau dihubungkan itu harus di routing. Kalau nggak di routing nggak akan bisa terhubung, nggak akan bisa saling berkomunikasi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk alamat IP versi 4 itu ada lembaga atau organisasi yang mengurusi pembagian jatah alamat IP ini. Kalau di Amerika namanya ARIN, Amerika Latin LACNIC, Afrika AFRINIC, kemudian untuk Eropa RIPE, kemudian untuk Indonesia Asia itu APNIC. Nah, itu dibagi, biasanya dibaginya melalui ISP ya, Internet Service Provider. Apa itu Internet Service Provider? Contohnya misalnya Speedy, Bisnet, terus Media, itu yang gede-gede ya. Kalau di Cirebon ada misalnya Gigantara, itu kan ada ISP swasta yang banyak. Nah itu. Nah, masing-masing ini dia
biasanya ada lelang alamat IP publik. Nah, terus kemudian kita di situ ISP itu bisa beli itu. Makanya kalau kita pelanggan itu harus beli untuk dapat IP versi IP publiknya. Makanya zaman dulu sih kita misalnya langganan Telkom itu otomatis akan dapat IP publik ya. Tapi kalau sekarang sudah nggak dikasih, jadi pakai DHCP. Jadi kalau jaringan kita lemot atau lelet, kemudian cukup di restart, nanti akan otomatis dapat alamat IP publik yang baru. Karena sistemnya adalah DHCP, seperti itu. Oke, network segmentation. Nah, ini lewat aja dulu karena kita nggak akan bahas ini ya untuk broadcast dan sebagainya. Subnet mask. Nah, ini kita. Tadi kita bilang di sini adalah kalau traffic 8, 16, 24 itu kelas full ya. Subnet masknya 255, dilihat dari situnya dari bilangan biner. Nah, jumlah untuk kelas A itu adalah 16 juta sekian ya. Itu dia mampu menampung alamat host atau host address sebanyak itu. Kalau traffic 16 maksimal bisa sampai 65.000 sekian. Sedangkan kelas C traffic 24 itu 254 host atau host address ya, intinya seperti itu. Nah, ini yang paling umum. Nah, kemudian ini kita di kelas 16 ya, kelas A sama kelas B ya. Kalau kelas A, kelas B ini seperti ini untuk ranknya, rank subnet mask, trafficnya ya, traffic berapa, kemudian di sini host ranknya berapa ya. Jadi contoh di sini untuk traffic 16, nah hostnya ranknya antara dari 10.001 sampai 10.0255 254 ya, karena maksimal 254 itu maksimal. Karena 255 biasanya adalah broadcast ya. 0 adalah IP network. Nah, itu dicatat seperti itu. Nah, ini kalau traffic 24 kelas fullnya atau kelas C ya, kelas C traffic 24 kelas fullnya kelas C itu yang bisa kita pakai hanya alamat ya traffic 25 sampai traffic 30. Traffic 31 sudah nggak ada host yang bisa kita gunakan karena traffic 30 maksimal 2. Jadi kalau kita misalnya punya jaringan private ya, kita agar aman ya, misalnya kita bisa remote setiap saat, jadi hanya khusus kita sendiri, nah kita pakai trafficnya 30. Kenapa? Karena biar yang lainnya nggak akan bisa masuk gitu, karena hanya 2 aja gitu. Oke, seperti itu ya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Atau masih bingung? Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya loh ya, gantian. Udah Pak, tapi di luar materi nggak apa-apa Pak. Oh, tentang apa itu? Perbedaannya Bugs Hunter sama hacker topi putih itu apa Pak? Oh, ini bahas tentang itu ya, keamanan informasi ya. Sebenarnya sih ranahnya beda ya. Saya juga sebenarnya ngajar itu ya. Jadi kalau kan ada black hat, ada red hat, ada white hat. Seperti itu tipe-tipe dari hacking ya, hacker. Kalau hacker sebenarnya nggak jahat, yang jahat itu cracker ya namanya ya. Kalau tadi bug hunter ya, jadi dia hanya memburu bug. Jadi kan ada istilah ya hampir sama istilahnya ya. Jadi kalau namanya hacking itu adalah menyusup ke dalam sistem. Nah kalau wet apa topi putih ya, topi putih itu dia hanya masuk sistem tapi tidak merusak. Nah itu. Kalau yang jahat dia masuk sistem kemudian mengambil datanya, merusak atau tampilan dan sebagainya seperti itu. Nah kalau bug hunter dia tujuannya itu biasanya adalah menguji sebuah sistem. Jadi menguji sebuah sistem apakah dia punya celah atau bug yang bisa disusupi oleh hacker. Seperti itu. Jadi kalau hacker itu dia menyusup, kalau bug hunter dia mencari celah untuk menyusup. Ya intinya sih hampir mirip-mirip saja karena untuk melakukan hacking itu pertama kan tahapnya adalah footprint. Footprint itu mencari celah atau mencari bug itu gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau saya saranin sih mending
kalau memang sih price-nya hadiahnya besar ya untuk kita bisa menemukan bug, menemukan celah dan sebagainya, tapi resikonya juga besar. Salah satunya resikonya IP kita di-blok tadi ya. Jadi kita nggak bisa internetan seperti itu. Ya kecuali kalau kamu pintar-pintar menyembunyikan alamat IP ya. Jadi menyembunyikannya seperti apa? Jadi kita di sini, terus kita kemudian pakai zombie komputer istilahnya. Zombie komputer jadi kita nge-remote ke komputer lain, dari komputer lain kita remote komputer lain lagi, komputer lain baru nanti nyerang. Jadi jangan langsung dari kita langsung nyalur penyerang yang ketahuan gitu, langsung ketangkep. Jadi kayak di Amerika sendiri ya, contoh yang gampang Amerika kita ada satu tool namanya apa itu? Netcat bukan Netcat ya, apa? Yang untuk Nmap ya, untuk spoofing ya, untuk melakukan spoofing, memonitoring jaringan. Kita nyalakan Nmap langsung polisi datang kalau di Amerika. Kalau di Indonesia sih belum ya. Itu kira-kira mungkin bisa menjawab ya. Kalau untuk lebih jelasnya nanti kamu kan jurusan RPL ya, nggak bisa kayak sih. Salah, harusnya masuknya TI ya. TI ada konsentrasi jurusan, ada namanya networking ya. Kalau TI kan bisa dibagi tadi kemarin saya sempat ngomong juga kan ya. Ada RPL, ada bukan RPL, jadi pemrograman, networking sama multimedia. Nah, kalau mau ngarah kayak gitu, ada mata kuliahnya. Jadi khusus yang ngajar juga saya. Jadi khusus mata kuliah untuk jaringan itu ada namanya keamanan informasi ya, itu kita dasar tentang keamanan. Kemudian keamanan informasi yang kedua itu tentang CEH ya, computer ethical hacking. Di situ full penetration. Kita belajar bagaimana cara ngehack. Ada mata kuliahnya. Makanya itu saya sempat ada situ. Jadi kita juga sebenarnya tapi di underground ya, di underground itu ada komunitas mahasiswa khusus hacking. Jadi suka perang antar kampus itu ada. Ya karena saya juga monitoring juga, jadi ada laporan di mana seperti apa. Jadi kampus juga sering diserang gitu loh. Sering beberapa kali wifi kampus itu mati gara-gara diserang. Sampai server Indigus tuh, ini sampai yang kalian pakai Indigus itu sudah versi keberapa ya, sering diserang itu. Nah itu banyak, jadi kita komunitas hacking yang di kampus IKMI juga membackup itu, menutup. Kadang biasanya kan ada Facebooknya, forum Facebooknya juga ada itu kalau nggak salah sih. Nggak tahu sekarang masih ada nggak, dulu saya sempat monitoring juga. Jadi saya masuk ke grupnya di situ, ada tahu. Jadi dikasih tahu nih celah nih, di kampus ini ada celah. Langsung sama dia di cover. Jadi misalnya di redirect ya, jadi biasanya kalau untuk menutup celah, itu biasanya dipakein alamat ke, jadi celahnya itu ditutup dengan, kalau kita klik celah tersebut itu masuk ke YouTube gitu. Coba seperti itu. Oke ya, Harun bisa seperti itu ya. Jelas ya. Oke, yang lainnya. Ini ada pertanyaan dari chat ya. IP address itu hanya ada di PC enggak Pak? Atau di segala barang yang terkoneksi ke internet? Jadi kalau yang namanya terkoneksi ke internet itu harus ada IP publiknya. Jadi otomatis kalau kita misalnya punya handphone, itu ada IP-nya. Atau misalnya smart TV, atau bisa juga kan ada smart home ya, smart home, jadi kita bisa ngatur lampu dan sebagainya itu dari jarak jauh, atau CCTV dan sebagainya, itu harus memakai IP publik gitu. Makanya kadang kalau kita mau butuh misalnya kita memakai kita pasangi wifi di rumah, nah kita butuh IP publik untuk mengaksesnya itu seperti itu. Jadi segala perangkat yang terhubung ke internet itu pasti mempunyai alamat IP. Makanya IP versi 4 sudah habis. Kenapa habis? Ya karena itu. Jadi sudah nggak ada space-nya kan, maksimal kan tadi kan bisa dihitung. Jadi 254 pangkat 3 itu jumlah IP versi 4, jumlahnya segitu. Jadi kalau kita nggak apa namanya istilahnya, sekarang jadi sudah berkembang yang di tier enterprise. Jadi kalau
sebenarnya kan jaringan itu juga ada tier-tiernya. Nah itu yang enterprise sudah pakai IP versi 6. Oke, yang lainnya silakan bertanya. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kalau di komputer sendiri tuh mengecek IP address-nya bagaimana, Pak? Oke, saya tunjukkan. Oke, ini ya. Jadi saya pakai screen. Kita masuk di sini ngetik CMD. Nah, CMD dari sini ada juga yang harus pakai run administrator, ada juga yang enggak. Jadi kalau kita makainya ke administrator otomatis jadi nggak perlu. Nah, itu terus kemudian kita ketikkan perintahnya adalah ipconfig. Bisa dengan nah, kita langsung ketemu. Di sini ada banyak tapi kan ya. Jadi kan ini Ethernet adapter ya. Ethernet 2, 6, 7. Terus kemudian ada wireless LAN lokal 1, lokal 2, wireless LAN WiFi 2, Ethernet 2. Nah, ini harus paham. Jadi yang mana? Yang berarti yang ini. Nah, ini kenapa kok ada banyak? Karena saya suka pakai apa namanya virtual box ya. Virtual box. Jadi ini adapter di virtual box. Jadi untuk kan kita kalau belajar keamanan hacking itu bagusnya ya di komputer aja. Kita pakai virtual box, jadi pakai diinstal Linux, diinstal apa, itu di virtual box itu dipakai buat saling nyerang. Yang satu buat bertahan, yang satu buat nyerang, seperti itu. Dipakai tuh perintahnya ipconfig ya. Jadi kalau saya ketikin yang biar gede ya. Lama. Oke, biar gede, biar kelihatan. Nah, kalau di Windows itu perintahnya jadi masuk ke CMD, kemudian ketik perintah ipconfig. Nah, kalau di Linux umumnya nih kan tapi beda-beda ya, ada yang masuk ke konsol, kemudian ketik ifconfig. Ini sederhananya seperti itu. Jadi kalau ke Windows pakai ini, kalau Linux pakai ini. Nah, nanti beda-beda. Kalau di Linux biasanya tergantung juga versinya juga. Ada NPAS, ada ETH, itu macam-macam. Umumnya sih seperti itu. Jadi cuma beda ada sedikit di sini ya. If sama IP. Oke, jelas? Jelas, Pak. Oke, ada yang lainnya? Oke, kalau nggak ada yang nanya, berarti saya yang nanya. Saya mau nanya Pak, punten Pak. Oke, boleh silakan. Ya, jadi ada kasus Pak di kantor saya kan pernah dia ada PC Windows 7 terus kebacanya tuh di pusat tuh si PC itu tuh nyerang sistemnya pusat itu Pak. Terus pertanyaannya apa? Ya maksudnya itu apa istilahnya tuh apa ya Pak untuk apa kebaca nyerangnya di pusat tuh Pak. Kan tadi sudah saya sedikit jelasin tentang apa tadi jadi yang nyerang sebenarnya bukan dia, jadi dia sebagai komputer zombie saja. Jadi makanya hati-hati kalau kita menginstal aplikasi ya. Kadang kan kalau kita nggak bisa beli yang ori, kita terus kemudian kita crack. Nah biasanya yang jahil, yang pembuat cracknya itu adalah menyisipkan suatu tool ya, biasanya berupa trojan. Jadi trojan, kemudian dia kalau sudah terinstall dalam komputer itu akan bisa dipakai untuk jadi zombie. Jadi dia melalui komputer tersebut sebagai zombie. Seperti itu. Makanya kalau perusahaannya besar biasanya beli komputer itu build up. Sudah jadi, sudah ada semuanya ori. Tujuannya apa? Biar tidak pakai crack-crackan itu. Karena kalau crack itu celah ya. Jelas? Jelas Pak. Oke, yang lainnya?
Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kalau tadi kan ada dijelasin juga ya, ada pelelangan IP tadi tuh ya, Pak ya. Ya, Nah, sebenarnya itu tuh berhubungan juga nggak sih, Pak, dengan contohnya kayak domain website kayak gitu? itu juga sama. Tapi kalau untuk sekarang sih IP versi 4 sudah nggak dilelang lagi ya. Yang dilelang kemarin sempat ada itu, jadi siapa yang mau, jadi daftar. Jadi IP versi 6. Jadi Apnik juga yang menyediakan, kebetulan teman-teman di jaringan juga saya ada komunitasnya ya. Jadi itu dia pernah menawarkan siapa yang butuh IP versi 6, IP publiknya kan di situ ada istilahnya ya. Jadi ditawarkan itu masuk daftar sebagai apa dan sebagainya gitu. Karena space-nya masih banyak sekali. Alokasi untuk IP versi 6 di Indonesia itu masih baru sekitar 30%, belum banyak. Gitu. Oke. Ada lagi? Udah, ini senang saya kalau banyak yang bertanya seperti ini. Kalau kelas pagi pada ribut aja, pikirannya udah masih belum dewasa. Kalau yang malam udah dewasa semua, bagus, senang saya. Oke, kita lanjutkan untuk yang secara manualnya ya. Jadi kita sambil tanya jawab saja. Kita pakai notepad. Nah, saya senang kalau ngajar itu cuma pakai notepad saja. Oke, kita lihat di sini. Siapa ya? Oke, yang Khairul Rifan. Mana Khairul Rifan? Silakan mic-nya on. Khairul Rifan. Ada nggak orangnya? Oke, nggak ada ya. Fajarudin. Yuk, Fajarudin. Ya, Pak. Oke ya. Ini apa review. Jadi tadi kan ada apa? Kelas IP versi 4. Sebutkan apa aja itu kelasnya. Bentar, Pak. Oke. Ketemu belum? Kelas A. Kelas A. Terus apa? Ada berapa kelas sih? Kelas B. Kelas Ada B. 5 kelas, Pak. Oke, ada 5 kelas ya. Kita pakai yang kelasnya 4 Ya. saja. Nah, gimana cara kita menentukan dia masuk kelas A atau kelas B atau kelas C? Gimana caranya? Tahu belum? Belum, Pak. Oh, belum. Oke ya, silakan matikan mic-nya. Jadi kan tadi sudah saya bilangin contoh kalau misalnya di sini ada alamat 172, 168, 10, 10. Nah, yang dilihat adalah yang oktet pertama ini. Oktet pertama ini adalah menentukan dia masuk kelas apa. Kecuali kalau misalnya seperti ini tambahi prefix 24. Berarti kalau prefix 24 masuknya kelas C. Tapi kalau kita nggak lihat prefix, lihat angka 172 itu masuknya ke kelas B. Jadi dilihat dari angka di oktet pertamanya ini. Jadi kalau angkanya dari 0 sampai 126 sebenarnya ya, karena 127 udah ada yang pakai di IP loopback. 128 sampai 191, 191. Kemudian 192 sampai 223. Kemudian 224 sampai 255. 25 jangan 9. enggak 25 maksud karena 255 broadcast ya, jadi nggak bisa. Jadi sampai 254. Jadi kalau
dilihat dari oktet pertama. Seperti itu ya. Jadi untuk menentukan dia masuk kelas mana. Ini jelas ya? Jadi lebih enak jelasin pakai notepad kan daripada tadi bahasa Inggris nggak ngerti ya. Iya, Pak. Oke, jadi ini untuk Fajarudin nunjuk yang lainnya, silahkan. Ayo di on, nunjuk siapa? Mic-nya on kan? Dias Bayu, Pak. Siapa? Dias Bayu. Dias Bayu. Oke, Dias Bayu Saputra. Apa? Oke, untuk kelas A berapa host yang bisa kita pakai? Berapa? Ya banyak sih Pak tadi tuh. Ya banyak tuh berapa? Gitu. Kalau nggak salah berapa ya Pak? Tadi saya nggak nyatetin aja. Ya kan saya bilang tadi udah saya suruh nyatetin sih ya di. Iya Pak. Kurang tahu Pak, kurang nggak tahu jawabannya Pak. Oke. Coba kamu minta bantuan siapa? Tunjuk siapa temanmu. Bentar Pak. Coba saya minta Rahmat Hidayat aja Pak. Oke, Rahmat Hidayat dibantu jawab. Ya siapa? Berapa? Jumlahnya berapa? Kalau Jumlah kelas A. dari Jumlah host untuk kelas A itu berapa? jumlah hostingnya. Host address. Oh. Bentar dulu Pak, dilihat dulu Pak. Untuk kelas A ya Pak? Ya. triple 214 16 apa? host. 4 miliar, Pak. Oh. Hosting yang akan Pak, yang Iya, kelas A berapa? 16 Ini 16. aja. Hah? Ya, 16 apa? 16 juta Nah, 777. ya kurang lebihnya itu 16 juta. Dari mana 16 juta itu? Kan tadi kan kalau pasangan IP itu kan ada subnetmas ya, 255, 255, 255, 0. Nah, kalau kelas A itu kan alamatnya 255, 0, 0, 0. Nah, jumlah host yang bisa dipakai adalah yang di sini, yang 00 ini. Jadi berarti total di sini adalah satu oktet itu totalnya ada 256. Kenapa kalau cuma 255? Karena nolnya dihitung. Jadi mulai dari 0, 1, 2, 3, jadi totalnya 256. Nah, yang bisa dipakai itu kan tadi IP yang pertama itu adalah 0, udah dipakai IP network, 255 udah dipakai IP broadcast, berarti IP yang bisa dipakai adalah 254. Nah, jumlahnya berarti berapa? 254 dikali 254 dikali 254. Jadi ini 254 pangkat 3. Gimana pangkat tuh? Ini kan. Pangkat 3 ya. 254 pangkat 3. Jadi totalnya 16 juta sekian itu ya. Itu cara ngitungnya seperti itu. Tadi siapa? Dias, Dias nunjuk siapa Dias? Bentar Pak. Coba minta itu aja Pak, Aji Pak. Aji siapa? Aji siapa sih namanya? Enggak kelihatan Pak. Aji RPL tah? Iya Pak, dari Aji. RPL sama aja Pak. Aji Pratama. Iya Pak, Aji Pratama Pak. Cek. Oke, Aji. Iya Pak, kedengeran ke Pak? Tadi putus-putus soalnya Pak. Cek. Udah kedengeran jelas. Oh iya Pak. Oke, kelas B. Gambarnya nggak ada.
kelas B berarti berapa? Gimana Pak? Kelas B jumlah IP-nya berapa? Satu jumlah hostnya. Hostnya. Nah, berapa? Bentar Pak, lihat. Kurang lebih 65 Pak. 65 apa? 65 juta Pak. 65 juta. Bener nggak Pak? Lah wong di sini aja cuma 16 juta. Kalau anu tuh 255 00. Berarti yang Oh, dihitung 65. Oh, lebih kecil ya Pak? Iya Pak. jadi berapa? 1000 Pak. Nah, 65.000 kurang lebihnya. Jadi itu dari mana? Dari 254 dipangkat pangkat 2. Itu ya. Udah jelas ya? Oke. Oke, di mood ya, di mood Adi ya apa Aji. Nah, itu cara ngitungnya seperti itu ya untuk menentukan jumlah. Kalau ini pasti ya 254 enggak kurang lebih. Nah, kalau kelas D ini adalah biasanya digunakan untuk IP eksperimen. Jadi tidak ada host yang bisa dipakai. Oke. Nah, ini untuk IP versi 4 ya. Nah, kemudian kita lanjutkan fokus di kelas C-nya ya. Kenapa kok fokus di kelas C? Karena biasa kita pakai untuk jaringan skala kecil itu kan hostnya paling gede ya, kalau misalnya warnet itu kan paling banyak kan 50 komputer juga sudah hebat di komputer warnetnya ya. Jadi kita makainya kelas C. Jadi kita coba fokus kelas C. Nah, kalau untuk kelas C di sini kan kelas C itu kan dari prefix 24, prefix 25, prefix 25, prefix 26, prefix 27, prefix 28, prefix 29, prefix 30, prefix 31. Karena kalau untuk yang kelas D itu prefix 32 itu ya. Jadi masuknya seperti ini. Nah, terus untuk menghitungnya tadi kan ada host yang bisa dipakai ya. Jadi kan tadi kan ranknya kan ada apa? Ada network, IP network, IP yang bisa dipakai sama broadcast. Nah, kita menentukan IP yang bisa kita pakai gimana ya. Nah, caranya itu di sini kita masuk angka 1 ya. Angka 1 dikali 2. Ini ketemu 2. 2 itu berarti kan kalau dipakai IP network sama IP broadcast, berarti tidak bisa. Ini kan kita kurangi IP network sama IP broadcast. Jadi 0 ya. Nah, berarti prefix 31 itu nggak ada host yang bisa dipakai. Karena jumlah address keseluruhan itu adalah 2. Itu dipakai IP network dan IP broadcast. Sehingga nggak ada IP yang bisa kita pakai. Cara ngitungnya gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke 2-nya. Jadi ini naik. Jadi angka 2-nya ini naik. Jadi biar angka 2-nya ini naik ke sini. Nah, kemudian ini pengalinya tetap dikali 2. Ketemu 4. Nah, 4 ini adalah jumlah host keseluruhan untuk prefix 30. Jadi kalau dikurangi IP network dan IP broadcast, maka didapatkan 2. 2 ini adalah jumlah host yang bisa kita pakai pada prefix 30. Jadi yang bisa dikonfigurasi di PC itu cuma 2 alamat host. Seperti itu. Ini cara perhitungan untuk menentukan berapa jumlah host keseluruhan, berapa host yang bisa kita pakai. Nah, sekarang coba kalian hitung semuanya sampai prefix 24. Saya kasih waktu. Yuk, kalau di laptop bisa pakai notepad, di nggak ada ya pakai kertas, silahkan dihitung. Nanti siap-siap si Aji nunjuk siapa untuk nanti saya tanyain. Ya, silahkan.
Kalau sudah selesai menghitung ngomong. Apa gimana? izin Ya. sebentar Pak, sholat isya, rumah dekat masjid. Iya, Sudah silakan. hormat. Silakan. Boleh ya Pak? Yuk. Oke, kalau udah ngomong ya. Ya, udah belum? Ya udah ya. Udah belum? Ya nanti kita koreksi bersama-sama ya. Oke, siapa tadi si Aji nunjuk siapa Aji? Ya Pak, Tadi siapa sih? saya Pak. Cek. Enggak, maksudnya tuh tadi yang sebelumnya tadi siapa? Yang jawab pertanyaan tadi tuh. Saya Pak Aji Pak. Oh iya dah. Iya, yang tadi itu 65.000. Oke, nunjuk siapa, Ci? Ini aja Pak. Mas Heger ada Pak Heger. Hacker lagi sholat tadi. Oh sholat. Ini aja Harun Pak. Oke, Harun. Ya Pak. Harun untuk prefix berapa ya? Prefix 26. Berapa jumlah host keseluruhan? Jumlah host keseluruhan 64 Pak. Dikurangi 2 jadi 62 Pak. Saya nanya keseluruhan, berarti berapa? 64. Nah, ya, 64. Dari mana 64? Itu kan tadi yang dikalikan ya Pak ya. Dikalikan jadi 32 dikali 2 sama dengan 64 terus dikurangi broadcast sama itunya apa namanya satunya kurangi 2 jadi 62 Pak. Oke, 32 dikali 2 ketemu 64 ya. Total keseluruhan dikurangi 2 itu jadi 62 host yang bisa dipakai. Ya. Oke, bagus. Jadi udah bisa semuanya ya. Ini saya tuliskan yang lainnya juga. Berarti yang di sini kan 4 naik dikalikan 2 ketemunya di sini jumlahnya 8 dikurangi 2 sama dengan 6 itu jumlah host yang bisa dipakai. Nah, kemudian 8-nya naik dikalikan 2 ketemu 16 ya. Ya kan 16 ya. 16 dikurangi 2 ketemu 14. Berarti yang bisa dipakai 14. Nah, ini berarti 16 dikali 2 ketemunya adalah
32 dikurangi 2 sama dengan 30. Seperti itu. Jadi untuk perhitungannya, jadi ini harus paham ya, maksudnya paham tuh. Jadi kalau misalnya kita ada kasus misalnya, ada kasus 126, ada kasus misalnya, oke si Harun nunjuk siapa Harun? Harun? Iya Pak. Nunjuk siapa? Apa ya? Abdan Pak. Yo, dan Iya Pak. Dan kalau seandainya saya ini ada bos baru lagi punya duit banyak loh. Kemudian saya pengen buka warnet, komputernya saya belinya tuh ada 20 komputer. Berarti saya pakai prefix berapa? 20 komputer. Bentar Pak. Ini implementasi dari tadi yang dihitung itu seperti itu. Oh, jawabannya udah ada di layar sih ya, masih bingung loh ya. Ayo, yang mana? Saya bingung Pak. Bentar Pak. Oke, nggak usah lama-lama. Kalau nggak bisa ya udah ngomong nggak bisa ya. Nanti saya jelasin. Oke, ketemu belum, Abdan? Belum Pak. Jadi gini ya, jadi semuanya juga ya. Kalau misalnya, kan tadi ya saya ngomong soalnya adalah kita butuh alamat untuk 20 komputer. Nah, yang mendekati angka 20 itu yang mana? Antara prefix 28 sama prefix 27. Nah, kalau kita makainya prefix 28 itu kurang 6. Jadi nggak mungkin dong kalau kita kurang 6 mau ngasih IP-nya. Jadi makanya prefix 27. Jadi kalau fungsi dari prefix ini, jadi untuk kalau ibaratnya kalau kita misalnya mau nyari sebuah rumah. Rumahnya, jadi ada sebuah rumah, di situ kalau seandainya misalnya kita nyari 20 rumah, di 30 rumah otomatis lebih cepat daripada kalau kita nyari di 254 rumah. Jadi kita nyari 20 rumah dari 254, lebih lama dibandingkan dengan kita nyari 20 rumah dari 30 rumah, otomatis lebih cepat. Nah, fungsi dari prefix ini adalah agar dalam melakukan pengiriman transfer data dan sebagainya itu lebih cepat. Trafiknya juga nggak terlalu padat karena masing-masing alamat itu akan memberikan broadcast. Kalau anggotanya semakin banyak, 254 otomatis broadcastnya lebih banyak juga. Tapi kalau cuma 30 otomatis broadcastnya lebih sedikit. Nah, seperti itu. Oke, jelas ya? Yang lainnya juga Abdan jelas? Iya Pak, jelas Pak. Oke, yang lainnya juga saya harapkan jelas ya fungsi dari prefix buat itu. Tapi umumnya rata-rata kalau misalnya kita nyeting ya otomatis langsung prefix 24. Padahal itu bikin lama. Jadi kalau misalnya kita mau remote yang paling gampang itu kalau kita mau meremote printer. Nah, kita cari alamat IP-nya kan ya. Jadi kalau prefix 24 itu nyarinya lebih lama daripada kalau kita sesuai dengan jumlah komputer yang ada di situ prefixnya. Nah, jadi akan lebih cepat seperti itu. Oke, nah perhitungan ini juga kita bisa gunakan untuk mencari subnet mask di sini. Jadi contoh di sini tadi prefix 24. Subnet masknya berapa sih? Nah, angka jumlah host yang bisa kita pakai ini itu ada rumusnya. Jadi total yang bisa dipakai itu adalah 254 kan ya. Nah, ini kita kurangi 254 dikurangi 254 ketemu 0. Nah, di sini kita masukkan di angka terakhir di sini. Jadi ketemunya subnet mask untuk prefix 24 itu kan 255, 255, 255, 0. Nolnya dari mana? Diambil dari sini.
Nah, kalau 25 berarti di sini kan 254 tetap ini ya. Pengurangannya yang berbeda. Dikurangi 126. Jadi ketemu 128. Berarti subnet mas untuk prefix 26 itu 255, 255, 255, 128. Jelas? Yuk lanjut dihitung sampai prefix 31. Berapa nilai subnet masnya? Hitung lagi. Nanti saya kasih waktu lagi, saya tanya lagi. Yo, waktunya berapa ya? Ya 3 menit lah. Oke, udah belum? Sudah ya. Abdan nunjuk siapa Dan? Unjuk ini aja Pak. Minhatul Maula. Oke, Minhatul Maula, ayo. Oke, mic on. Iya, Pak. Oke, kalau subnet Mas untuk prefix 29 berapa? 29. Berarti 255 diambil 6 ya, Pak? Kalau 200. subnet Mas penyebutannya dari awal sampai akhir. Yang prefix 29 ya, Pak? Ya, berapa? Jadi hasilnya 255, 255, 255, 249, Pak. Kok 249? Bener apa salah? Ya, yang Ya, lainnya? bener dong. 254. Oh, 254 ya? 24, 248 maksudnya, Pak. Oh, genap dikurangi genap kok ganjil. Lucu ya kamu tuh ya. 248, Pak. Maaf, Pak. Oke, 248. Betul. Jadi yang lainnya saya harap juga jelas ya. Jadi kan tinggal main pengurangan. Kalau ini nggak bisa ya kebangetan ya. Pengurangannya. Masa nggak bisa? Ini kan grafik 26, 192 ya. Nah, kalau ini 254 dikurangi 30. 224. Ini 254 dikurangi 14. Jadi ketemu 240. Yang 254 dikurangi berapa? 6, 248. 30, 254 dikurangi 2 ketemu 252. Ini dilanjutkan sendiri ya, dilanjutkan sendiri seperti ini. Jadi biar enak bacanya. Ini saya biar cepat saja. 254 dikurangi 6, 254. Oke, seperti itu untuk perhitungannya ya.
Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada enggak? Cukup, Pak. Jelas ya? Karena ini dasar ya. Kalau kita nggak ngerti, nanti otomatis ya kedepannya nggak ngerti lagi. Karena saya kan biasanya bikin soalnya, misalnya ada sebuah network ya. Kemudian visi 1 itu adalah IP kelima. Visi 2 misalnya IP terakhir. Nah, harus paham. Pahamnya dari mana? Dari ngitung jumlah host keseluruhan. Di contoh misalnya prefix 28 ya, IP networknya prefixnya 28. Nah, IP PC1 itu adalah IP terakhir. Berarti IP terakhirnya di angka 14. Jadi IP terakhir kedua berarti berapa? 13. Seperti itu. Jadi kalau ini nggak bisa perhitungannya, otomatis nggak bisa ngerjain soal juga. Oke, kalau sudah paham semua, kita lanjut ke tadi ya. Kenapa kok bisa ada prefix ini ya? Tadi kan contoh prefix 24 itu kan 255. Ini sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bilangan bingung. Nah, ini dari mana nih? Jadi untuk konversinya itu contoh ya, kasusnya contoh ini perhitungannya 255 itu dibagi 2. Jadi 255 dibagi 2, maka ketemu 1, 2, 7. Tapi di sini sisa 1. Kita taruh di sini. Kita bagi 2 lagi di sini. Kita bagi 2 lagi. Ketemu 63. Sisa 1. Kita bagi 2 lagi di sini. Ketemu 31. 31. Sisa 1. Kita bagi 2 lagi. Kenapa pembaginya 2? Karena bilangan biner itu hanya ada angka 0 dan 1. Jadi jumlahnya cuma 2. Makanya ini dibagi 2. Ketemu 15, sisa 1. Kita bagi 2 lagi. Ketemu 7, sisa 1. Kita bagi 2 lagi. Ketemu 3, sisa 1. Nah, ini kita bagi lagi. Ketemu 1, sisa 1. Nah, ini kan sebenarnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bilangan desimalnya 255, bilangan binernya 1, jumlahnya 5. Jumlahnya 8. Dari sini hitungnya. Jadi ngitungnya dari bawah. Nulisnya. Nah, contoh lagi yang lainnya. Misalnya di sini adalah tadi kita ambil contoh misalnya 192. 192 ada nggak sih? Ada ya. Nah, kita bagi 2. Ketemu di situ berarti 91. Sisanya berapa? Nggak ada sisa 12, 6 ya. 96. Ada sisanya nggak? Nggak ada. Tulis 0. Kita bagi 2 lagi di sini contohnya misalnya. 96 bagi 2 berarti di situ 4, 8. Sisa enggak? Enggak habis. Kita bagi lagi, bagi 2. Ya, bagi 2. Ketemu berarti di situ 24. Sisa enggak? Enggak. Kita bagi lagi, ini bilangan genap ya, makanya jadi biar tahu. Ini 12. Sisa enggak? Enggak. Nah, terus kemudian di sini dibagi 2 lagi, sisa 6. Jadi 6, sisa enggak? Enggak. Kita bagi lagi, bagi 2. Ketemu 3. Sisa enggak? Enggak. Nah, yang terakhir di sini baru sisa. Bagi 2, itu ketemu 1, sisa 1. Berarti untuk bilangannya 192, itu bilangan binernya adalah ini. 1, kemudian maunya ada 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bilangan biner untuk 192. Jadi kenapa kok di situ apa? Ini contohnya ya, contoh perhitungan bilangan binernya. Jelas ya?
Oke, sampai di sini IP versi 4 masih bingung nggak? Karena saya mau lanjut IP versi 6. Ya, jadi ini ada pertanyaannya di chat punten Pak, kalau jumlah hostnya banyak dan host yang dipakai sedikit, kenapa menjadi lambat? Bukankah host yang tidak dipakai kosong? Walaupun kosong, tapi tetap diperiksa. Jadi kalau kamu misalnya mau nyari rumah ya, itu kamu harus datang ke rumahnya, walaupun dia kosong nggak ada penghuninya, pasti kamu datangi dulu, ditanya dulu. Nah, setidaknya juga kalau dalam jaringan itu sama kayak gitu. Jadi dikirimi IP broadcast semuanya, nanti nunggu yang balas siapa ya. Jadi kalau karena ngirimnya banyak, otomatis juga butuh lama gitu. Seperti itu. Tapi kalau sekarang teknologi sekarang ya, maksudnya teknologi sekarang dengan Core i9, kemudian RAM-nya sampai 32 GB, otomatis tetap cepat gitu, nggak ngaruh di subnet masnya. Itu kalau speknya tinggi. Kalau speknya misalnya komputernya cuma Celeron, kemudian RAM-nya cuma 2 GB, otomatis lama gitu. Seperti itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Yuk dijawab coba. Kalau nggak ada kita lanjutkan materinya. Di versi 6, lebih ribet lagi. Yang ini udah paham belum? Jawab. Sudah, Pak. Nah, sudah ya. Oke. Tanggung jawab ya. Kalau udah berarti tanya pasti bisa. Oke, lanjut kita ke apa? IP versi 6. Tadi udah kita share. Bentar lagi dulu. Oke, ini kita bahas selanjutnya, bahas IP versi 6. Jadi IP versi 6 kenapa kok diciptakan? Alasannya ini. Jadi untuk alokasi IP versi 4 itu untuk di wilayah Asia sudah habis dari Juni 2014. Kemudian yang Afrika itu 2020. Nah, ini ya sudah ada date-nya, ada tahunnya. Jadi alokasi untuk IP versi 4 sudah habis. Sehingga perlu dibuat alamat IP baru dengan IP versi 6. Nah, kenapa kok bisa IP versi 6 itu karena dia lebih banyak. Jadi karena dia space-nya pakai 128 bit. Kalau tadi IP versi 4 itu kan 32 bit ya. Jadi berarti berapa kali lipat itu lebih banyak ya. Berarti sekitar 4 kali lipat. Tapi kalau 4 kali lipatnya ini ya lebih banyak lagi ya. Kalau tadi kan dipisahinnya untuk tadi versi 4 apa namanya? Belum bahas itu ke sini dulu. Untuk apa namanya? Biar kita bisa pindah migrasi ke IP versi 6 itu ada 3 cara di sini. Yang pertama itu jadi kalau ada port istilahnya kalau bahasanya port atau kalau bahasa wilayah kerennya interface ya. Ada interface itu kalau yang sekarang itu sudah bisa dikonfigurasi 2. Jadi IP versi 4 maupun IP versi 6. Dua-duanya bisa dikonfigurasi bareng. Jadi tujuannya untuk itu. Makanya kalau kita komputer kita gantiin Windows-nya Windows 10 otomatis sudah ada 2 IP versi 4 sama IP versi 6. Itu bisa kita konfigurasi dua-duanya. Bisa kita panggil dua-duanya. Sedangkan kalau yang Windows XP misalnya itu nggak ada IP versi 6. Kolom itu nambahkan IP versi 6.
Yang versi 7 juga, Windows versi 7 harus diinstal apa gitu untuk menambahkan slot IP versi 6. Itu ya. Itu untuk menjembatani pertama disebutkan. Kemudian tunneling. Jadi tunneling di sini kita kalau misalnya contoh gampangannya tunneling itu kita punya ada jaringan di kampus ya. Nah, saya di rumah, saya pengen pakai atau mengakses komputer yang ada di kampus. Nah, berarti saya bisa pakai tunneling. Nah, tunnelingnya itu alamat IP versi 4, tetapi di dalamnya ada alamat IP versi 6-nya. Jadi enkapsulasi itu dibungkus, komunikasinya dibungkus, luarnya itu IP versi 4, dalamnya IP versi 6. Kemudian ada translation, jadi NAT 64. NAT 64 itu untuk menjembatani, menerjemahkan. Kayak tadi IP versi 4 kan ada NAT juga, tapi untuk IP public sama IP lokal atau IP private ya. Jadi untuk menjembatani itu pakai NAT. Nah, kalau di sini ada NAT 64 itu untuk mentranslate dari IP versi 4 ke IP versi 6 atau sebaliknya. Nah, di sini IP versi 6 itu ada 128 bit di mana menggunakan hexadesimal. Kalau tadi kan bilangan biner 0 sama 1 saja ya. Nah, kalau di hexadesimal itu ada bilangan 0 sampai 9 dilanjutkan dengan A, B, C, D, E, F, G, H. Pokoknya sampai 16 hitungannya ya. Sampai 16. Nah, ini dipisahkan dengan kolon. Jadi titik 2 itu namanya kolon. Jadi titik 2 ini namanya kolon. Jadi kalau tadi IP versi 4 itu dengan oktet dengan titik 1, kalau IP versi 6 itu dengan titik 2, itu namanya kolon. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolon. Masing-masing kolon itu 16 bit ya. 16 bit, 16 bit, 16 bit, 16 bit. Nah, untuk angka nolnya itu bisa disederhanakan. Jadi untuk penulisan angka 0 itu bisa disederhanakan. Contohnya misalnya kalau angka 0 di depan, ini contoh misalnya 01 ya. 01 AB. Itu cukup bisa ditulis 1 AB, nolnya bisa dihilangin. Tapi kalau nolnya di belakang, contoh di sini 09F0. Nah, tetap yang 0 di belakang ditulis jadi 9F0. Itu. Yang di belakang itu nggak boleh dihapus, tapi yang depan boleh dihapus. Nah, atau di sini contoh misalnya ada isinya 004 ya, jadi satu di sini hektet namanya tuh. Kalau di aplikasi 6 namanya hektet, kalau di aplikasi 4 namanya oktet. Jadi masing-masing hektet dipisahkan dengan kolon. Nah, kalau di sini ada 1 hektet itu isinya 0 semua, itu bisa diterjemahkan atau bisa digantikan dengan 01. Seperti ini. Atau juga bisa lebih disederhanakan dengan double kolon ya. Double kolon itu misalnya di sini ada 0000 sampai 3 kali kolon hektetnya sampai 3 kali itu ada 00-nya bisa disederhanakan dengan double kolon. Tapi di sini kalau sendiri di sini di depan sendiri cukup 01 ya. Jadi 0-nya ada 1. Sedangkan kalau 00 banyak dengan double kolon. Itu untuk penulisannya ya. Tipenya ini hampir sama, ada unicast, multicast, anycast. Kalau IP versi 4 tadi ada multicast, broadcast, sama unicast ya. Jadi bedanya anycast sama broadcast ya. Itu. Bedanya apa sih gitu? Kalau unicast di sini sama ya tadi ya. Jadi antara satu saja spesifik. Kalau multicast di sini single ke banyak. Jadi satu ke banyak bisa milih hampir sama. Yang beda di sini adalah untuk anycast. Jadi kalau tadi broadcast, kalau sini makanya namanya anycast. Nah, ini untuk panjangnya. Panjangnya itu ada
masing-masing di sini adalah 64 bit ya untuk prefix maupun interface ID. Jadi ini nyambung. Kalau IP versi 4, prefix itu penamaan saja, tapi untuk konfigurasi dengan menginputkan subnet mask. Tapi kalau IP versi 6 itu penginputannya tetap dengan prefix, bisa di sini prefix 64 yaitu prefix 64. Jadi ada kolomnya dua, yang satu panjang, yang satu kecil. Yang panjang itu untuk yang ini, yang depan, untuk prefixnya. Kemudian untuk interface ID-nya ya. Kemudian yang prefix 64 di kolom yang kecilnya, seperti itu. Nah, untuk tipe IP versi 6 itu ada beberapa ya. Ada GUA, Global Unique Address, sama link local address. Kalau di IP versi 4 ada IP public sama IP private itu. Nah, ini sama di sini ada juga. Jadi kalau GUA itu dipakai untuk connect ke internet, ke link local address untuk jaringan lokal biasanya IP DHCP. Jadi kalau kita konfigurasi kayak tadi kan apa namanya, pas pakai buka CMD tadi kan ada IP config, dan di situ pasti yang kita konfigurasi IP versi 4 di situ ada link local address. Jadi untuk agar nanti kalau misalnya ada DHCP-nya IP versi 6 dia otomatis dapat IP seperti itu. Nah, kemudian ada yang unique local address ya. Unique local address ini sama kayak IP versi 4, ada IP loopback-nya ya. Oke, istilahnya gitu ya, tapi ini bukan loopback ya. Jadi biasanya ada yang di situ ranknya FC00 double colon prefix 7 sampai dengan FDFF double colon prefix 7. Itu khusus ya, tidak boleh dipakai. Nah, untuk yang global unique address itu ada ketentuan. Ada ketentuan di situ untuk yang hektar pertama itu ada buat punya siapa, hektar kedua punya siapa, itu ada aturannya. Ada global routing traffic, subnet ID, interface ID. Itu ya. Global traffic di sini adalah biasanya khusus, jadi masing-masing ISP. Jadi kan tadi kan IP dibagi oleh aplik ya. Begitu pula dengan IP versi 6 ya, dibagi sama aplik. Nah, kemudian di situ ditentukan untuk ISP ini ranknya dari sini sampai sini. Jadi headset pertama, kedua ya, headset pertama, kedua, ketiga kalau sampai 3 itu adalah identitas dari ISP atau yang ngeluarin alamat IP versi 6 tersebut. Jadi makanya itu tergantung dari itu. Kalau di Cisco untuk belajar itu 2001 ya. Itu untuk belajar ya, ID-nya di situ. Kemudian ada subnet ID. Nah, subnet ID ini untuk organisasinya yang untuk situs-situs dan sebagainya di situ ya. Yang terakhir interface ID, ini yang harus beda ya. Terus kemudian untuk link lokal tadi sudah saya jelasin bahwa link lokal address itu untuk menjembatani agar dapat dia otomatis ya. Kalau ada DHCP server dia otomatis akan dapat IP versi 6-nya. Oke, ini konfigurasinya ya, belum sampai sini. Nah, ada titiknya ya, ada apa kecilnya. Nah, seperti ini contoh. Nah, yang bedanya cuma apa? Yang paling belakang di sini. Kalau IP address-nya versi 6 di sini 10, angkanya default gateway-nya adalah 1. Cuma seperti itu. Jadi kalau belajar itu 2001 ya depannya di sini. Sama 2001 DP8 untuk belajar IP-nya seperti itu. Oke ya, mungkin cukup di sini ya untuk penjelasan IP versi 6-nya. Sekilas kenapa kok tidak lebih dalam ya? Karena kalau untuk IP versi 6 biasanya kita otomatis dapat DHCP-nya. Konfigurasi untuk secara statik atau manual cukup sederhana tadi.
Biasanya 2001, 2008, yang dirubah adalah yang terakhir, hashtag terakhir. Saya cuma diganti 1, 2, sampai nggak banyak. Prefix juga makanya biasanya nggak apa istilahnya nggak ada kita harus ngitung-ngitung gitu belum. IP tercepat memang hitung. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Jadi untuk konten yang di Migos sebenarnya untuk pertemuan pertama juga sudah saya inputkan di Migos ya. Tapi ternyata tadi info dari kelas tadi belum, masih kosong ya. Karena nanti saya cek lagi ya. Saya cek lagi di situ kenapa kok masih kosong. Harusnya sih sudah dimasukkan atau mungkin kadang di sayanya sudah saya buka, tapi untuk yang kan itu pakai session, jadi sessionnya belum dibuka seperti itu. Oke, ada yang tanyakan lagi nggak? Yuk dijawab. Sudah Pak, sudah cukup. Oke, sudah cukup ya. Ini berarti saya stop dulu untuk rekamannya. Ini semua saya rekam, nanti saya upload di YouTube dan bisa kalian lihat dari e-learning.